Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebenarnya pertanyaan tadi sudah di-cover sama sahabat Wirda ya dari Lampung. Jadi moderator enak ya, tanya dulu jadinya. Kita saya pernah kayak semacam diskusi atau halaqah gitu waktu mahasiswa dulu. Nah, itu ada teman laki-laki yang bilang bahwa libido laki-laki sama libido perempuan itu beda. Jadi lebih besar libido laki-laki karena terkait dengan konsumsi makanan dan sebagainya. Sehingga kenapa kok perempuan itu jangan pakai parfum yang bisa mengundang libido laki-laki gitu loh. Jadi bolehlah kalau misalnya pakai tawas atau apa. Jadi niat kita pakai parfum, kita sebagai seorang perempuan pakai parfum itu kan supaya nyaman gitu ya. Kita kan bertemu dengan orang lain terus bau kita kecut kan ya enggak enak itu. Begitu juga dengan orang laki-laki kalau kita mendekat kemudian baunya sengat enggak enak itu kan kita akan menjauh. Nah, itu teman saya bilang seperti itu. Jadi kenapa? Karena libidonya beda. Jadi kalau perempuan ya jangan pakai parfum yang menyengat, cukup pakai tawas atau sabun atau apa yang tidak mengundang gitu. Apakah benar ini ya bahwa libido orang laki-laki sama perempuan itu beda gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya tadi sudah di ini ya tentang selain niat kita untuk berparfum itu adalah kita nyaman dengan diri kita, paling tidak bau sendiri, oh enak gitu. Apakah boleh misalnya ada orang lain atau orang perempuan yang berlebih-lebihan ya, misalnya memakai parfumnya, make up-nya dan sebagainya, terus kita mengingatkan, bukan dalam ranah kayak kamu sih cantik jadi ini, nggak begitu, tapi mengingatkan sebaiknya seperti ini loh, kalau daripada kita itu ini sama orang lain kayak gitu. Itu aja ya Pak Kiai, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal ya, soal libido sama soal mengingatkan. Kalau soal libido, saya kira mungkin baca ilmu seksolog itu lebih tepat ya. Saya juga tidak menguasain, tetapi saya akan bilang begini dalam konteks mubadalah ya, bahwa jikapun itu benar, oke lah benar libido, tapi saya kira tidak semua laki-laki, tidak semua perempuan. Libido itu dipengaruhi oleh hormon, dan memang hormon laki-laki beda dengan hormon perempuan. Lalu oleh makanan betul, tetapi juga oleh konstruksi sosial. Konstruksi dalam arti bahwa laki-laki itu diberi kesempatan oleh masyarakat untuk mengekspresikan libidonya. Sementara perempuan itu direm, jangan, nggak boleh, sehingga akhirnya tidak kelihatan lalu malu. Karena dia akan dipermalukan kalau sampai kelihatan. Sehingga akhirnya libidonya lalu mengkeret gitu loh. Jadi itu juga saya kira sangat besar. Nah, dalam konteks itu maka menurut saya tidak tepat kalau perlakuannya adalah ya perempuannya sih gitu loh. Itu maksud saya tidak tepat itu. Harusnya juga ngomong ya laki-lakinya juga sih gitu loh. Jangan cuma perempuannya. Nah, yang problem kan kita selalu mengatakan beda dong libido perempuan sama laki-laki gitu. Laki-laki tuh libidonya besar. Karena besar perempuannya harus ngerem gitu loh. Kenapa tidak sebaliknya? Karena laki-laki libidonya besar, laki-laki harus nahan diri. Kenapa nggak ngomongnya begitu gitu? Ngomongnya ini kan soal cara ngelolanya gitu. Tapi bahwa perempuan harus waspada mawas diri, saya setuju. Tetapi kalau saya katakan semua perempuan harus begitu, lalu laki-laki malah dibiarkan, nah ini yang problem, tidak mubadalah itu. Nah, karena begini ya, setiap orang tentu beda-beda libidonya, setiap orang juga beda-beda kebutuhan berparfumnya, kita tidak tahu persisnya seperti apa. Banyak juga perempuan atau laki-laki berparfum itu misalnya tidak beli, tapi minta sama temennya, sama saudaranya, apa yang ada aja gitu. Dia nggak punya uang untuk beli, lalu kamu pakai tawas saja, siapa yang ngasih tawas? Dia ngasih tawas apa enggak gitu loh. Kan saya hanya ngambil, kadang-kadang kan ngambil, cocok punya orang sudah. Lalu diomongin. Nah, padahal maksud dia biar kalau ketemu nyaman gitu loh, nyaman misalnya. Itu kan tidak bisa seenaknya kita menjudge bahwa Anda memanggil gitu. Sebagai orang, jangan menuduh orang Anda memanggil, tapi Anda jangan terpanggil.
Apapun yang ada, Anda jangan terpanggil. Tapi tentu kita sebagai individunya, ya kita jangan memanggil, betul. Tapi jangan menuduh orang memanggil kita gitu. Jangan menuduh orang, oh ini senyum ke saya ini, jangan-jangan dia mau. Ya itu GR kamu sendiri aja. Gitu loh. Senyum kan baik pada dasarnya gitu. Bahwa dia punya niat buruk, urusan dia. Nanti kita bicara. Misalnya gitu loh. Nah, itu bagaimana ngelolanya sebagai laki-laki itu tidak merasa bahwa dia libidonya besar karena itu tolong yang lain hati-hati. Saya bisa jadi ganas gitu loh. Bukan begitu, sebaliknya. Saya libidonya besar maka saya harus tahan diri. Saya harus bisa mengelola. Maka Nabi mengatakan as-saum, puasa gitu. Kalau ia punya libido besar, puasa. Jangan minta orang lain. Satu. Tetapi sebagai orang yang tadinya, ini kan tadi orang yang punya libidonya. Sebagai orang yang mau berdandan, berparfumnya, tetap harus berwaspada. Kira-kira saya akan direspon seperti apa oleh orang lain gitu. Nah, itu penting kewaspadaan itu. Nah, itu yang saya belum perlu moderasi, perlu kesederhanaan itu. Perlu kesederhanaan itu. Jadi, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita mengingatkan orang lain. Saya kira mengingatkan itu baik. Tapi pertanyaannya apakah ketika kita ngomong dia teringat, apa dia marah? Gitu aja. Kalau dia teringat berarti kita betul. Tapi kalau justru marah konflik, berarti kita nggak mengingatkan. Kita malah justru membangun kemarahannya. Itu aja. Silahkan dicari mau Hidayatul Hasanat, caranya gimana? Ada orang cara humor, guyon, diajak ngobrol baik, atau ngomongnya umum. Yang kira-kira orang, Nabi kan seringkali ngomongnya umum. Ada orang yang coba kalau, nggak harus, kamu tuh, bukan begitu. Nggak langsung ngomong kamu tuh. Sekedar mengingatkan ya, kamu tuh pakaiannya gitu loh. Itu belum tentu masuk kalau betul mau mengingatkan. Belum tentu. Kalau betul mau mengingatkan, lakukan dengan cara yang berdua misalnya, atau sendiri atau langsung. Itu pun kalau masuk, kalau tidak harus ada cara lain. Nah, kalau kita mau publik kayak gini kan publik. Nah, kita tanpa perlu menyebut orang. Bagaimana kita bersikap sederhana, bersikap tentu baik, perlu, wangi perlu, tetapi sederhana, tidak betul-betul mengarah. Nanti silahkan masing-masing menerjemahkannya seperti apa. Tentu saja ada orang yang berlebihan pasti, sebagaimana kita juga ada orang berlebihan dalam hal mempertontonkan hartanya. Itu banyak. Mempertontonkan ilmunya. Banyak sekali, dan itu semua salah. Nah, tetapi kalau perempuan sepertinya salahnya besar sekali gitu loh. Nah, ini yang menurut saya tidak adil dunia ini, ketika perempuan salah itu menjadi segala-galanya. Nah, karena itu mari kita bersama-sama mengingatkan adalah baik, Mau'izatul Hasanah adalah baik, tapi bagaimana agar itu berhasil. Itu betul-betul mengingatkan. Itu perlu strategi, perlu ilmu, perlu cara yang kalau tidak ya doakan, kalau kata doakan. Bidhohril ghaib. Kalau Anda betul-betul jujur dan tulus, doakan. Gitu. Nah, tapi kalau di publik ngomong, itu sesungguhnya bukan mengingatkan, tapi mempermalukan. Kalau sudah mempermalukan, yang terjadi bisa sebaliknya. Orang akan sekalian gitu. Sekalian bisa jadi. Karena itu kita penting untuk memiliki kebijaksanaan. Itu kira-kira.